Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait rumah dinas anggota DPR yang akan diganti dengan tunjangan perumahan, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Badiul Hadi. Selamat sore Bang Indra, Mas Badiul, apa kabar? Selamat sore Mbak Aye, Mas Badiul. Ya, selamat sore Pak Indra, Mbak Ye. Ya, sudah. Terima kasih sudah mau bergabung untuk membahas terkait isu yang baru-baru saja ini dipertanyakan oleh publik juga. Baik, saya ingin meminta tanggapan dari Mas Badiul Hadi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra. Bang, tanggapan Anda seperti apa terkait RJA ini? Ya, saya kira pertama ini, Mbak, kita perlu keterbukaan dari kesekjenan ya terkait dengan kondisi realnya tadi, misalnya sejauh apa sih kondisi fisik dari rumah dinas itu sendiri kan kayak gitu. Karena kalau tidak itu kan akan jadi pertanyaan publik kan kayak gitu. Jadi transparansi keterbukaan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Indra misalnya, separah apa kerusakannya kan kayak gitu. Dan kedua, saya kira juga menjadi sangat penting bahwa pemerintah dalam posisi ini Sekretariat Jenderal DPR harus betul-betul melakukan kajian yang komprehensif ya terhadap rencana wacana ini kan kayak gitu. Karena saya kira ini menjadi poin penting kalau kita lihat kebijakan ini kan diambil di akhir masa jabatan juga ya, dalam posisi yang memang kita juga nggak tahu tiba-tiba ada kebijakan ini muncul kan kayak gitu. Sebagai publik kan kita pasti juga bertanya kan kayak gitu. Nah, sehingga menjadi sangat penting tadi pertama Pak Indra dan teman-teman harus membuka betul kondisinya seperti apa, berapa yang betul-betul rusak parah atau tidak layak huni kan kayak gitu kan. Dan kemudian kalau tua misalnya beberapa kali saya juga datang ke kompleks sana Pak Sekjen, melihat kondisi perumahan di sana ya, bahkan sempat melihat lingkungannya. Saya kira memang di sana sangat kondusif ya untuk istirahat, terutama anggota dewan kayak gitu. Nah, itu yang poin-poin pentingnya. Yang kedua soal rasionalitas juga, ketika kemudian pemerintah atau dalam posisi ini akan diberlakukan tunjangan rumah anggota dewan, itu rasionalitasnya seperti apa? Apakah misalnya tidak lebih efisien anggaran yang digunakan itu dipakai untuk renovasi misalnya kayak gitu kan? Nah, itu menurut saya harus ada pertimbangan rasionalitas ke sana, karena kan kita juga tahu misalnya harga sewa di sekitaran Senayan itu kan sangat mahal ya. Misalnya kita bisa lihat di beberapa aplikasi yang menyediakan informasi tentang sewa rumah itu kan rata-rata hampir 500 jutaan per tahun. Nah, itu kan kalau kemudian itu digunakan untuk renov misalnya, itu kan jauh lebih efisien ya secara budgeting gitu loh. Kalau kemudian kita mau bicara fair kayak gitu. Oke, baik, berarti tadi Anda membahas soal rasionalitas begitu ya, Mas Badiul. Kalau menurut tanggapan Anda, lebih baik direnovasi atau diberikan tunjangan saja? Ya, kalau hitung-hitungannya misalnya Mbak, renovasi itu kan satu rumah, nanti mungkin teman-teman di sekretariat bisa ngitung ya. Kalau kemudian taruhlah ya budget 1 tahun pertama untuk sewa rumah itu bisa untuk renov, kenapa nggak dilakukan renov saja kan? Pilihannya kan begitu ya. Pilihannya kan seperti itu. Artinya apa? Jangka panjangnya kan akan lebih efisien anggaran negara kan kayak gitu. Kalau kemudian setiap taruhlah misalnya ya, kalau kita lihat rata-rata kan 300 sampai bahkan ada yang miliaran, pasti kan DPR juga pengen rumah yang nyaman nanti di kontrakannya itu kan, di sewanya itu. Nah, itu kan harus betul-betul dipertimbangkan kan kayak gitu. Pasti harganya juga mahal. Misalnya kalau renov satu rumah dinas di Kalibata itu bisa taruhlah 200 sampai 500 juta. Itu kan satu kali. Tetapi habis itu kan tidak lagi mengeluarkan banyak biaya hanya untuk perawatan yang selama ini dilakukan kan kayak gitu. Dan saya kira juga memang harus didorong teman-teman dewan yang menempati ya, anggota dewan yang menempati rumah jabatan itu juga harus merawat gitu. Jangan kemudian lepas tangan juga nih Pak Sekjen ya, biar kemudian juga ya tidak bisa juga kan
menepati terus kemudian habis itu dibiarin kan juga nggak etis juga ya sebagai perwakilan rakyat, masa perilakunya kayak gitu juga kan kayak gitu. Nah saya kira poin-poin pentingnya di situ Mbak, bahwa renovasi itu menurut saya jauh lebih baik ya, karena kan kita bicara soal efisiensi anggaran negara kan kayak gitu, dengan gambaran tadi, informasi yang sementara kita himpun harga sewa di sekitaran di sekitaran Senayan itu kan sangat mahal sekali ya. Oke, terkait dengan pengelolaan keuangan ini Mas Badiul, seperti apa tanggapannya Mas? Ya, saya mungkin ingin konfirmasi terkait dengan akuntabilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Indra ya, bahwa saya kira ini menjadi penting, mekanisme pengawasannya akan seperti apa kan kayak gitu. Pertama pasti anggarannya juga gede. Taruhlah tadi kalau kita misalnya menggunakan harga standar rata-rata 500 saja yang di tengah ya, itu kan satu tahun paling tidak 290-an miliar kan harus dikeluarkan oleh negara untuk 58 anggota dewan. Jadi misalnya dikurangi ke pimpinan dewan kan kayak gitu. Kalau kemudian ini diakumulasi 5 tahun, itu kan hampir 1 triliun lebih anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya untuk untuk sewa rumah jabatan tadi. Itu yang pertama. Jadi mekanisme pengawasannya akan seperti apa? Karena tentunya juga lamsam kan, lamsam ini kan akan sangat rawan disalahgunakan gitu loh, tidak sesuai dengan peruntukannya, apalagi tadi juga zonasinya juga belum jelas kan kayak gitu. Makanya tadi di awal kami sampaikan pentingnya kajian yang komprehensif kebijakan ini, agar betul-betul jangan sampai kemudian anggota dewan nyewanya lebih jauh dari posisi Kalibata dengan Senayan misalnya, dengan kantor DPR kan gitu, kan akan jadi problem juga nanti di proses perjalanan menuju kantor DPR misalnya kayak gitu, karena kondisi lalu lintas Jakarta yang seperti itu. Artinya harus betul-betul dipastikan bahwa rumah dinas yang mau disewa oleh anggota dewan itu betul-betul pada posisi yang tidak terlalu jauh dengan kantor dewan, dan sehingga efisiensi waktu juga menjadi pertimbangan, selain soal tadi mekanisme yang perlu diperkuat dan kayak gitu. Tapi kalau kami sih konsennya di situ Mbak, bahwa bagaimana mekanisme pengawasan lamsam itu gitu, jangan sampai ini nanti malah digunakan untuk hal-hal yang lain kan kayak gitu. Apalagi yang sudah punya rumah di Jakarta kan pasti juga akan mekanismenya akan berbeda tentunya kan kayak gitu. Oke, Bang Indra, soal rawan disalahgunakan soal tunjangan ini. Bang Indra, apakah masih terhubung bersama kami? Oke, kita masih menunggu. Tadi sepertinya kita terputus dengan Bang Indra. Tadi Anda membahas soal rawan disalahgunakan begitu ya, anggaran atau tunjangan yang menggantikan RJA, rumah jabatan anggota ini. Mungkin apa concern dari Anda, Mas Badiul? Kalau konsen kita kan itu Mbak, bagaimana kemudian Sekwan ya dalam posisi ini harus memastikan duit itu pertama tidak disalahgunakan. Yang kedua betul-betul bermanfaat secara menunjang kinerja DPR. Kan kayak gitu kan, jangan sampai ini justru menjadi problem baru gitu loh, kebijakan ini menjadi problem baru dengan tadi alih-alih untuk memperbaiki kenyamanan DPR kan kayak gitu kan, justru malah menjadi problem baru di kemudian hari. Yang kedua saya kira juga harus dipertimbangkan betul kondisi saat ini, keuangan negara harus betul-betul dipertimbangkan apakah memang mampu memberikan fasilitas itu kan kayak gitu. Kalau kami sekali lagi konsennya di situ, bagaimana mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran itu. Lamsam itu sangat potensial ya disalahgunakan, maksudnya tidak tepat sasaran, tidak tepat guna kan kayak gitu. Nah itu yang saya kira perlu diantisipasi oleh Kesekjenan dalam posisi ini Pak Indra dan teman-teman di Kesekjenan, bagaimana mekanismenya itu betul-betul clear gitu loh. Jangan sampai justru ini menjadi ruang baru ya, problem baru misalnya terindikasi penyelewengan dan yang lain-lain kan kayak gitu. Oke, sebelum saya ke Bang Indra, saya ingin bertanya dulu dengan Mas Badiul soal selama ini jika Anda mengevaluasi terkait dengan pemberian fasilitas rumah dinas DPR, apakah selama ini sudah dipergunakan sebagaimana mestinya nih Mas Badiul? Ya, kalau misalnya kita ya, ini mungkin case to case, kasus to kasus saja ya. Tapi di beberapa rumah dinas di RJA di Kalibata itu kan sebagian memang tidak ditempati oleh anggota dewan. Bahkan yang nempati misalnya keluarganya atau yang lain itu kan banyak kasus kayak gitu ya. Nanti Pak Indra mungkin bisa konfirmasi itu. Tetapi saya melihat
ada beberapa kasus rumah dinas itu tidak ditempati oleh DPR, DPR milih nyewa sendiri di apartemen, terus rumah itu dinas itu dipakai oleh keluarga atau stafnya atau apapun lah itu ya. Itu kasus itu banyak. Artinya apa? Manajemen di dalam tata kelola RJA itu kan perlu dikaji ulang juga ya, sehingga kemudian rumah itu betul-betul efektif dan nyaman. Tadi Pak Indra bilang, secara lingkungan sudah nyaman, apalagi dengan suasana yang sangat asri ya, aksesibilitasnya juga sangat tinggi kan kayak gitu. Apa problemnya kan kayak gitu? Oke, kalau problemnya adalah kondisi fisik rumahnya, ya oke, kita perbaiki saja kan kayak gitu, sehingga ini efisiensi ke depan ya, kita juga perlu bicara tentang efisiensi ke depannya kan kayak gitu. Oke, gimana terakhir tanggapannya Mas Badiul? Ya, terima kasih. Saya kira tadi isu soal kemudahan administratif ya Pak Indra ya, jangan sampai kemudian ya kami mengingatkan saja, jangan sampai kemudian ini mengabaikan akuntabilitas dalam konteks yang tadi sering disebut oleh Pak Indra ya, bahwa serupiah uang negara yang keluar itu kan harus dipertanggungjawabkan dan mekanisme ini harus betul-betul clear. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira bahwa kenyamanan anggota dewan itu mungkin menjadi pertimbangan, tetapi juga jangan sampai ini menciderai rasa keadilan masyarakat yang hari ini masih pada kesusahan juga mengakses perumahan yang layak ya. Saya kira itu juga perlu menjadi pertimbangan. Tadi disinggung di depan oleh Pak Indra bagaimana empati itu menjadi sangat penting juga bagi anggota dewan baru maupun dewan lama yang kepilih kembali kan kayak gitu. Jadi kalau kami poin pentingnya adalah mekanisme pengawasan itu harus penting, tetap dilakukan meskipun tujuannya mempermudah administrasi, jangan sampai ini menimbulkan problem penyalahgunaan anggaran yang lebih besar ke depannya. Saya kira itu sih, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Indra Iskandar dan juga Mas Badiul atas waktunya dalam pembahasan rumah dinas anggota dewan ini. Semoga juga nantinya akan ada update terbaru ya Bang Indra ya soal tunjangan ini, dan Mas Badiul terima kasih juga atas pengawasannya. Terima kasih. Bang Indra, Mas, salam sehat. Baik. Oke.